Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi di hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Hari Senin 24 Mei 2021, seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan membacakan firman Tuhan, menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, hari ini 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami untuk segala kebaikan kasih sayang-Mu bagi kami semua. Sungguh-sungguh ya Tuhan, terlalu banyak berkat-Mu untuk kami hitung satu demi satu. Dan berkat yang terbesar adalah pengampunan dosa, keselamatan dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Terima kasih banyak, pagi ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah sendiri menolong kami memahami, mengerti, dan melakukan menerapkan dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami, Engkaulah Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya yang dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, berbagai karunia untuk kepentingan bersama. Berbagai karunia untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sebuah kelompok masyarakat atau organisasi apapun, kadang-kadang ada godaan untuk orang-orang tertentu menonjolkan diri, menganggap diri lebih baik daripada yang lain, menganggap diri lebih penting daripada yang lain, atau memosisikan diri sendiri sebagai yang terpenting dalam kelompoknya atau organisasinya. Nah, hal ini juga terjadi menggoda jemaat di Korintus. Maka mereka diingatkan oleh firman Tuhan melalui Paulus bahwa sesungguhnya mereka dulu adalah penyembah-penyembah berhala. Semua mereka. Jadi kalau ada yang menonjolkan diri, sebenarnya latar belakangnya sama. Tak ada yang lebih tinggi,
semua mereka penyembah berhala, berhala yang bisu disebut di ayat 2. Dan juga kemudian ketika mereka menerima Yesus, oleh Roh Allah yang sama yang bekerja dalam diri mereka, mereka bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin Roh Allah itu membuat mereka berkata, "Terkutuklah Yesus." Itu berarti bahwa Roh Allah yang sama bekerja dalam diri mereka. Maka jika kemudian Roh Allah yang sama juga memberi karunia yang berbeda-beda untuk kepentingan bersama, maka tidak ada alasan untuk merasa diri lebih baik daripada yang lain. Tidak ada alasan untuk merasa lebih penting daripada yang lain, karena bukankah itu semua karunia berasal dari Roh Allah yang sama? Ada yang diberi karunia memiliki hikmat, ada yang diberi karunia memiliki pengetahuan tentang Allah, ada yang diberi karunia untuk berbuat mujizat, untuk bernubuat, untuk membedakan macam-macam roh, untuk berbahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau disambung di Roma pasal 12 ayat 6-8 sampai 8, ada yang diberi karunia menghibur, berbagi, menasehati, mengajar, memimpin, melayani. Berbagai-bagai karunia ini dikerjakan oleh Roh yang sama, sumbernya sama, dan semua untuk kepentingan bersama. Maka sekali lagi tidak ada alasan untuk merasa diri lebih baik. Tidak ada alasan, karena berasal dari Roh yang sama dan sengaja diberikan untuk kepentingan bersama. Tidak berasal dari diri sendiri. Kalau seseorang memiliki karunia untuk bernubuat, maka sekali lagi itu berasal dari Roh, bukan dari dirinya sendiri, bukan karena kepintaran, karena pengetahuannya. Tuhanlah yang memberikan karunia itu. Dan sekali lagi itu dipakai untuk kepentingan bersama dalam hidup, dalam jemaat. Maka mereka diingatkan, semua karunia yang berbeda-beda itu pada masing-masing orang sumbernya sama, yaitu Roh Allah sendiri. Dan karena itu sekali lagi tidak ada alasan untuk merasa diri lebih baik daripada yang lain. Karena kalau ada yang merasa diri lebih baik daripada yang lain, maka itu akan menjadi pupuk bagi perpecahan. Akan menjadi modal untuk perpecahan. Dan jika itu juga terjadi di gereja-gereja masa kini, Bapak Ibu Saudara, godaan-godaan itu bisa ada. Dalam jemaat, dalam gereja, kadang-kadang godaan untuk merasa diri lebih penting daripada orang lain itu bisa terjadi. Merasa diri lebih baik daripada yang lain itu bisa terjadi. Dan jika itu terjadi, maka akan ada perpecahan. Yang lain merasa lebih dihargai, yang lain merasa tidak dihargai. Maka disampaikan selanjutnya di pasal 13, sesungguhnya yang paling utama adalah kasih. Apalah gunanya seseorang memperoleh karunia yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa, memiliki iman yang sempurna, bahkan untuk memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, maka apalah gunanya itu? Jadi pada dasarnya, sebenarnya karunia yang paling penting dimiliki oleh setiap orang adalah kasih. Maka ketika orang percaya memiliki kasih, maka tidak mungkin ada perpecahan. Tidak mungkin memosisikan diri sebagai orang yang lebih penting daripada yang lain. Karena kasih yang ada dalam dirinya menggerakkannya untuk menghargai orang-orang dalam komunitas, dalam kelompoknya. Dia merasa tidak lebih pintar, lebih bijak, lebih hebat daripada yang lain. Maka sekali lagi karunia yang berbeda-beda itu sekali lagi untuk kepentingan bersama. Dan ini bukan hanya peringatan untuk orang Korintus, tapi juga untuk peringatan gereja masa kini, orang percaya masa kini di berbagai lembaga organisasi gereja.
Kita bisa berbeda, karunia kita bisa berbeda, tapi sekali lagi untuk kepentingan bersama, berasal dari roh yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Maka sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, mestinya kasih Allah yang ditanamkan dalam diri kita itu menjadi dominan, sehingga kita merasa tidak lebih baik daripada orang lain, atau juga menghargai orang lain, walaupun karunia yang dimiliki berbeda-beda. Bayangkan saja betapa rusaknya sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, kalau semua berbicara. Tidak ada yang siap mendengar, semua mau berbicara, semua merasa memiliki pengetahuan. Kalau tidak ada yang mau melayani, kalau tidak ada yang mau memimpin, kalau tidak ada yang mau menasihati, semua mau mengajar. Semua mau mengajar. Kalau hanya satu karunia yang ditonjolkan. Tapi alangkah baiknya kalau sebuah jemaat ada orang yang dikaruniai menasihati, ada yang bisa memimpin, ada yang bisa melayani, ada yang bisa menghibur, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa bernubuat. Maka jemaat ini, gereja ini akan tumbuh menjadi paripurna di dalam kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi janganlah karena berbagai karunia yang berbeda-beda kita terpecah belah. Ingatlah sekali lagi karunia itu berasal dari Tuhan, digunakan untuk kepentingan bersama, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita menyadari karunia yang ada pada diri kita bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk merasa diri lebih penting daripada orang lain, tapi semata untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pagi ini menegur kami, mengoreksi juga menguatkan kami untuk saling menghargai dengan karunia yang berbeda-beda yang Tuhan karuniakan. Engkaulah sumbernya yang sama. Kiranya kami menggunakan karunia yang berbeda pada diri kami untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, supaya terus dilindungi, dipelihara oleh Tuhan dari berbagai kekacauan, sehingga keadilan sosial, kesejahteraan boleh dirasakan, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati pemerintah kami, beri hikmat, beri kekuatan memerintah dengan baik. Tolong yang sakit, pulihkan mereka. Tolong mereka yang berduka cita, dihibur selalu. Yang dilanda konflik, baik skala besar maupun skala kecil, Tuhan tolong perdamaikan mereka. Juga saudara-saudara kami Israel dan Palestina boleh berdamai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, tidak berdaya, berkekurangan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan ajar kami mengasihi sesama kami. Tuhan mengenal masing-masing kami dalam pekerjaan, tanggung jawab, pergumulan, rencana-rencana. Kiranya semua kami jalani dengan baik dalam kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan untuk hari ini, hari Senin 24 Mei 2021. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.